5331. Prinsip ruang adalah keberadaan yang sangat misterius. Dari zaman kuno hingga sekarang, jenius berbakat yang tak terhitung jumlahnya telah memimpin era mereka sendiri, tetapi berapa banyak dari mereka yang dapat mempelajari misteri ruang angkasa secara menyeluruh. Bahkan Yang Kai saat ini tidak berani mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahami esensi dari Space Dao. Dia baru saja berjalan lebih jauh di Space Dao daripada yang lain dan telah melihat lebih banyak. Dia telah ke Void Crack berkali-kali, jadi dia tentu saja tidak asing dengan turbulensi kekosongan yang ada di mana-mana ini. Orang biasa tidak akan dapat menemukan arah atau pola di sini, tetapi bagi mereka yang mahir dalam prinsip luar angkasa, turbulensi dalam kehampaan masih cukup terlihat. Meskipun sudah pasti bahwa Great Evolution Core telah hilang di Void Crack, tidak ada yang tahu di mana itu. Setelah 30.000 tahun, di bawah aliran Void yang bergejolak, mungkin inti ini telah lama hanyut. Yang perlu dilakukan Yang Kai sekarang adalah menemukan beberapa petunjuk yang bisa dia gunakan untuk menemukan intinya. Ini tidak diragukan lagi tugas yang sulit. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa inti seharusnya tidak melayang terlalu jauh, jika tidak maka tidak akan mengganggu stabilitas saluran transmisi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat tempat di mana portal teleportasi telah terganggu, sosoknya seperti ikan saat dia mendorong prinsip luar angkasa untuk bergerak melalui kehampaan yang bergejolak. Pada saat yang sama, di Space Array Wind and Cloud Pass, Yuan Xingye memerintahkan, kirim pesan ke Great Evolution Pass dan beritahu mereka tentang situasi di sini. Mereka tidak tahu berapa lama bagi Yang Kai untuk menemukan Great Evolution Core di Void Crack, tetapi kemungkinan Great Evolution Pass masih menunggu berita. Prajurit yang bertugas mengangguk dan dengan cepat menyiapkan slip batu giok kosong. Menggunakan Divine Sense-nya, dia merekam situasi di sini sebelum mengaktifkan Space Array dan mengirim slip giok ke Great Evolution Pass. Saat dua array roh terhubung, Yang Kai, yang berada di kehampaan, merasakan sesuatu. Menggunakan Divine Sense-nya, dia dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang dengan cepat melewati ruang angkasa. Segera, dia mengerti bahwa ini seharusnya menjadi pesan yang dikirim oleh Wind and Cloud Pass ke Great Evolution Pass. Yuan Xingye masih cukup teliti, sementara dia agak ceroboh. Sebelum dia pergi, dia seharusnya memberitahu leluhur tua Smile tentang ini. Namun, sekarang ada berita dari Wind and Cloud Pass, itu tidak berbeda. Mengikuti arah aliran Void yang bergejolak, Yang Kai tidak menemukan apapun. Dia diam-diam kesal. Jika dia tahu bahwa Great Evolution Core telah hilang di Void Crack ini, dia tidak akan dengan cepat membuka saluran transmisi hari itu. Pada saat itu, menemukan inti tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik, karena dia dapat menemukan sumber gangguan. Sumber gangguan ini pasti lokasi inti. Sayangnya, setelah dia membuka dua bagian, petunjuk ini juga terhapus. Tidak ada gunanya marah sekarang. Tidak ada yang mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Mungkin, dia bisa mencoba untuk menghancurkan arai luar angkasa Great Evolution Pass dan menciptakan kembali pemandangan dari 30.000 tahun yang lalu. Pikiran ini melintas di benak Yang Kai sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Menghancurkan arai luar angkasa Great Evolution Pass tidak akan menjadi masalah, dan memperbaikinya juga tidak akan menjadi masalah, tetapi kemungkinan untuk merekonstruksi pemandangan dari 30.000 tahun yang lalu terlalu rendah. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kejatuhan yang hebat. Saat ini, solusi terbaik adalah berusaha dan perlahan mencari, bahkan mungkin mendapatkan beberapa manfaat. Saat Yang Kai melihat sekeliling, dia tiba-tiba merasakan reaksi aneh dari Space Ring-nya, jadi dia dengan cepat berhenti dan memfokuskan inderanya. Detik berikutnya, ekspresi kaget muncul di wajahnya saat fluktuasi yang sangat kaya dari Space Force mulai memancar dari Space Ring-nya. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, sosok cahaya 7 warna tiba-tiba terbang keluar dari Space Ring-nya. Sosok cahaya itu berputar dan berubah, mengembun menjadi bentuk seorang gadis muda di depannya. Yang Kai menatapnya dengan kaget, Xin Yang. Gadis muda ini tidak lain adalah Huang Xin Yang yang seharusnya berada di No Return Pass. Bagaimana Xin Yang muncul di sini, dan bagaimana dia muncul dari Space Ring-nya? Tanda tanya. Terlebih lagi, bukankah klan Phoenix dan klan Naga memiliki sumpah garis darah yang mencegah mereka meninggalkan No Return Pass kecuali mereka merupakan ancaman pemusnahan bagi ras mereka? Sementara dia masih dalam keadaan shock, Huang Xin yang meregangkan punggungnya dengan malas, akhirnya keluar. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, dia agak terkejut, kamu mengolah prinsip luar angkasa di sini. Tidak heran saya merasakan fluktuasi ruang. Petik 2. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memperhatikan fluktuasi yang sangat kacau dari ruang sekitarnya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk muncul.
Dia mengira Yang Kai telah menghadapi semacam musuh dan saat ini sedang bertarung, tetapi siapa yang mengira bahwa dia berada di celah kosong. Yang Kai melihat ke atas dan ke bawah pada Huang Xiniang dan bertanya dengan ragu, "Klon?" Ketika orang di depannya ini pertama kali muncul, Yang Kai benar-benar berpikir bahwa Xiniang telah datang ke sini secara pribadi, tetapi setelah memeriksanya dengan cermat, dia menemukan bahwa dia tidak. Ini harus menjadi jenis klon, karena Huang Xiniang di depannya ini tidak sekuat tubuh asli yang dia lihat sebelumnya, tapi agak berbeda dari klon biasa. Xiniang tidak punya niat untuk menjelaskan dan hanya mengangguk sedikit, itu benar. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, bulu ekor itu. Xiniang tersenyum. Yang Kai meletakkan tangannya di dahinya dan berkata, "Saya bertanya-tanya mengapa Xiniang begitu murah hati ketika kami pertama kali bertemu, ternyata dia punya ide ini." Kembali di sarang Phoenix, Xiniang mengatakan bahwa dia telah kalah taruhan dengan Feng Liulang dan telah memberinya bulu ekor. Pada saat itu, Yang Kai cukup bingung. Mereka berdua telah bertaruh, jadi bagaimana itu bisa ada hubungannya dengan dia? Namun, itu masih bulu ekor klan Phoenix, dan dengan bulu ekor itu, dia bisa memahami prinsip luar angkasa, jadi Yang Kai secara alami tidak akan menolak dan dengan senang hati menerimanya. Dari kelihatannya sekarang, itu bukan karena karismanya yang luar biasa, melainkan karena Huang Xiniang punya rencana lain. Bulu ekor ini bukan hanya bulu ekor. Itu mungkin telah disempurnakan oleh Huang Xiniang menjadi sesuatu yang mirip dengan klonnya, jadi dia mengirimnya ke Yang Kai untuk melihat pemandangan medan perang tinta. Xiniang sangat suka ikut bersenang-senang, tapi sayangnya, dia tidak bisa meninggalkan No Return Pass, begitu pula klan tinta hitam yang datang untuk mencari masalah. Dia menghabiskan hari-harinya di sarang Phoenix, bosan sampai mati. Meskipun setiap beberapa tahun, akan ada sejumlah besar manusia yang datang ke No Return Pass dan akan dikirim ke berbagai jalur pegunungan, ini semua adalah manusia, jadi bagaimana Xiniang bisa merendahkan dirinya untuk berinteraksi dengan mereka? Yang Kai, di sisi lain, berbeda. Dengan Dragon Vein, memberinya bulu ekor bukanlah masalah besar. Sejujurnya, Xiniang tidak bersekongkol melawan Yang Kai dalam masalah ini, hanya karena dia memiliki beberapa motif egois dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Meskipun cincin luar angkasa dapat menyegel ruang, dengan pencapaian klan Phoenix dalam prinsip luar angkasa, bahkan jika Yang Kai menempatkan bulu ekor di dalamnya, tidak akan sulit bagi Xiniang untuk melarikan diri. Alasan dia muncul saat ini adalah karena dia merasakan fluktuasi yang kaya dari pasukan luar angkasa dan secara tidak sadar berpikir bahwa Yang Kai bertarung dengan klan tinta hitam, jadi dia keluar untuk berpartisipasi. Akibatnya, dia muncul dalam kehampaan. Klon Anda tidak dibatasi oleh sumpah garis darah. Yang Kai bertanya. Huang Xiniang melengkungkan bibirnya, itu hanya tiruan, batasan macam apa yang ada. Bukan masalah besar jika badan utama tidak meninggalkan No Return Pass. Yang Kai mengangguk. Apa yang kamu lakukan di tempat seperti itu? Huang Xiniang melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa selain turbulensi kosong, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Meskipun bulu ekornya mirip dengan klon, mereka bukan klon asli, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankan keadaan mereka saat ini tanpa batas. Paling-paling, mereka hanya bisa berubah 3 kali sebelum kehilangan keefektifannya. Ini adalah buang-buang kesempatan, dia benar-benar kesal. Yang Kai, di sisi lain, sangat gembira, Xiniang datang tepat waktu, aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Huang Xiniang mau tak mau menatap ekspresi bahagianya. Setelah Yang Kai menjelaskan situasinya, Huang Xiniang mengangguk dimengerti. Karena itu masalahnya, mari kita berpisah dan mencari. Petik 2. Mengatakan demikian, sosoknya berkedip, berubah menjadi seberkas cahaya 7 warna yang menembus kehampaan dan menghilang. Yang Kai menyaksikan dengan takjub. Meskipun pencapaiannya dalam prinsip luar angkasa telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan dia tidak memiliki masalah melintasi kekosongan yang bergejolak ini, bagaimanapun juga, klan Phoenix tetaplah klan Phoenix. Prinsip luar angkasa adalah bakat garis keturunan, jadi tidak mungkin baginya untuk mencapai sesuatu seperti Huang Xiniang. Ini tidak ada hubungannya dengan pencapaian seseorang. Jika dia membandingkannya dengan seorang kultivator yang mahir dalam dao air, maka Huang Xiniang dan klan Phoenix lainnya akan menjadi ikan yang lahir di dalam air. Namun, jika dia memikirkannya dari perspektif yang berbeda, dia akan memiliki kelebihannya sendiri. Meskipun bakat garis keturunan mereka memang kuat, itu juga diatur dalam batu. Ini juga mengapa klan Phoenix tidak dapat memperbaiki kuil semesta yang rusak. Ras manusia memiliki banyak inovasi dalam prinsip luar angkasa, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan ras Phoenix. Dengan bantuan Huang Xiniang,
menemukan inti evolusi hebat seharusnya tidak menjadi masalah. Adapun bagaimana dia akan memberitahu dia setelah menemukannya, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Yang Kai. Di tempat seperti itu, keuntungan yang bisa ditunjukkan oleh klan Phoenix adalah sesuatu yang tidak bisa dia harapkan untuk dicapai. Karena Xin Yang pergi begitu cepat, dia pasti punya cara untuk menemukannya lagi. Menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri, Yang Kai juga melewati turbulensi kosong dan mulai mencari dengan hati-hati. Sayangnya, dia tidak mendapatkan banyak, sampai beberapa saat kemudian, ada gerakan aneh di kekosongan di sampingnya. Yang Kai memfokuskan inderanya dan menemukan bahwa cahaya 7 warna telah menembus aliran turbulen dan berada tepat di depannya. Saya tidak tahu apakah itu yang Anda cari, tetapi ada sesuatu yang aneh di sana, kata Huang Xin yang sebelum berbalik untuk memimpin. Yang Kai dengan cepat mengikuti. Sesaat kemudian, mereka berdua berhenti di suatu tempat di kehampaan dan menatap pemandangan aneh di depan mereka, menyebabkan Yang Kai menjadi sedikit linglung. Dia telah melakukan perjalanan melalui Void Crack berkali-kali, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti ini. Turbulensi hampa di depan mereka hampir mengeras menjadi objek seperti bola, dan bahkan sekarang, masih ada turbulensi yang ditarik dari retakan, terus-menerus bergabung ke dalamnya, menyebabkan bola menjadi lebih besar. Keberadaan seperti itu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum mencapai ukurannya saat ini. Apakah ini yang kamu cari? Tanya Huang Xin Yang. Yang Kai menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin, tapi sangat mungkin. Tidak ada yang lain di Void Crack ini selain dari benda aneh ini, dan karena tarikan benda ini, turbulensi kekosongan di sekitarnya sangat kacau, jadi mungkin saja itu telah mengganggu saluran transmisi. Huang Xin yang melihatnya sejenak sebelum menjawab, hal ini agak sulit untuk ditangani. Yang Kai dengan rendah hati bertanya, bisakah kamu mengeluarkannya secara langsung? Huang Xin yang menjelaskan, benda ini terbentuk dari aliran ruang yang bergolak. Bahkan jika Anda bisa mengeluarkannya, begitu aliran turbulen meletus, kekosongan akan terpotong-potong dan akan hilang lagi. Petik 2. Yang Kai mengangguk, kalau begitu kita hanya bisa melepaskannya perlahan. 5332. Di dalam Void Crack, ada objek aneh yang terbentuk dari aliran turbulen yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi Yang Kai, bahkan Huang Xin yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu di dalam artefak aneh ini, jika tidak, dia tidak akan bisa menarik aliran turbulen. Hal ini kemungkinan besar adalah inti evolusi hebat yang Kai cari. Jika itu masalahnya, satu-satunya cara untuk mengekstrak inti adalah dengan memisahkan aliran void turbulence yang telah terakumulasi selama 30.000 tahun. Ini tidak diragukan lagi masalah yang sangat rumit. Huang Xin yang sangat tidak berdaya. Pada hari itu, dia telah mengambil inisiatif untuk memberikan bulu ekornya kepada Yang Kai, terutama karena dia ingin mengikutinya dan menemukan kesempatan untuk bergabung dalam kesenangan dan membunuh beberapa klan tinta hitam. Pada akhirnya, pertama kali dia muncul, Yang Kai menyuruhnya berkeliling seperti buruh. Jika seseorang membandingkan objek bulat di depan mereka ini dengan bola benang, maka arus turbulen yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di dalamnya akan menjadi benang dari bola benang ini. Benang-benang ini akan tumpang tindih satu sama lain lapis demi lapis, membuatnya sangat kacau. Jika seseorang ingin mengekstrak utas ini, itu sama dengan mengekstrak utas dari mereka satu persatu sampai mereka mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalamnya. Ini membutuhkan kemauan dan kesabaran yang besar. Ini adalah metode yang bodoh, tetapi itu juga satu-satunya cara. Setelah Yang Kai selesai berbicara, dia mulai menggunakan prinsip luar angkasa untuk membentuk penghalang di sekitar bola. Dia harus terlebih dahulu mengisolasinya, karena bola ini terus-menerus menarik turbulensi kekosongan di sekitarnya. Jika dia tidak mengisolasinya, dia tidak akan pernah bisa menghapusnya sepenuhnya. Untuk Yang Kai saat ini tidak sulit. Sesaat kemudian, penghalang yang dibentuk oleh prinsip luar angkasa menyelimuti bola. Prinsip luar angkasa terus berfluktuasi saat Divine Sense Yang Kai melonjak ke arah bola, mencari titik lemah untuk dieksploitasi. Setelah beberapa saat, aliran Void Ki yang melekat pada bola ditarik keluar dan kemudian ditarik keluar angkasa oleh Yang Kai, memasuki celah kosong. Semuanya sulit pada awalnya. Dengan pengalaman pertamanya, Yang Kai merasa lebih mudah untuk bertindak seperti ini untuk kedua kalinya. Setelah menghapus beberapa lusin aliran Void Turbulence, Yang Kai berbalik untuk melihat Huang Xin yang bosan dan berseru, "Xin Yang, jangan hanya berdiri di sana, bantu aku." Selama 30.000 tahun terakhir, dia tidak tahu berapa banyak aliran Void Turbulence telah dikumpulkan di bidang ini. Meskipun banyak dari mereka telah menyatu menjadi satu atau bahkan runtuh, jumlah yang tersisa masih sangat besar.
Jika dia memisahkan mereka semua sendiri, itu akan membutuhkan banyak usaha. Huang Xiniang memelototinya dengan tajam, wanita tua ini benar-benar berhutang padamu. Meskipun dia berkata begitu, tidak sulit bagi Huang Xiniang untuk bergerak. Yang Kai hanya bisa merasakan fluktuasi kuat dari prinsip luar angkasa yang datang darinya, dan dengan lambaian tangannya yang lembut, aliran turbulen ditarik keluar. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat dari miliknya. Yang Kai sangat terkesan. Bagaimanapun, klan Phoenix masih klan Phoenix. Tidak hanya itu, kecepatan Huang Xiniang juga menjadi lebih cepat. Setelah pengenalan yang singkat, sepasang tangan putihnya terus bergerak saat dia menjentikkan 10 jarinya, menyebabkan prinsip luar angkasa di sekitarnya berfluktuasi dengan liar seolah-olah mereka mencoba menggambar bintang dan bulan. Ini jelas merupakan penggunaan yang mendalam dari prinsip luar angkasa. Sementara Yang Kai diam-diam mengekstraksi Void Turbulence, dia secara terbuka mempelajarinya sambil memperhatikan misteri Huang Xiniang. Metode pemanfaatan prinsip luar angkasa ini sangat mendalam. Jika seseorang yang belum mengolah prinsip luar angkasa melihatnya, mereka pasti akan bingung, tetapi Yang Kai hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk sepenuhnya memahami esensinya. Untuk sementara waktu, mereka berdua berdiri di depan bola aneh itu, masing-masing dari mereka mengedarkan kekuatan mereka sendiri untuk secara gila-gilaan mengeluarkan benang darinya. Saat turbulensi kekosongan di sekitarnya berkurang, ukuran bola raksasa juga berkurang. Apakah itu Yang Kai atau Huang Xiniang? Kecepatan mereka memisahkan Void Turbulence menjadi lebih cepat hingga masing-masing mencapai puncaknya. Yang Kai diam-diam menghitung. Menurut kecepatannya saat ini, hanya butuh setengah tahun baginya untuk benar-benar melepaskan bola bundar ini. Pada saat itu, dia akan dapat melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Kemungkinan besar itu adalah inti dari Great Evolution Pass. Lagi pula, di tempat terkutuk seperti ini, tidak ada lagi yang akan hilang. Namun, setelah sekitar 1 bulan, Huang Xiniang tiba-tiba menghentikan apa yang dia lakukan dan menoleh ke Yang Kai. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aku akan membiarkanmu. Mengatakan demikian, sosoknya berkedip saat dia menyerang Yang Kai. Di tengah jalan, semburan 7 cahaya berwarna melintas dan klon itu berubah kembali menjadi bulu ekor, yang dengan cepat diraih Yang Kai. Tidak diketahui apakah Xiniang dapat mendengarnya, tetapi Yang Kai masih berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Namun, dari sini, dapat dilihat bahwa bulu ekor ini memang agak berbeda dengan klon. Paling tidak, klone normal tidak akan menghabiskan kekuatan mereka begitu cepat. Namun, Yang Kai tidak tahu apakah klon Huang Xiniang ini dapat digunakan lagi, dia memperkirakan itu mungkin. Dia dengan santai memasukkannya ke dalam space ring-nya. Bagaimanapun, Xiniang dapat menembus penghalang cincin luar angkasa sendiri, jadi jika dia benar-benar ingin menunjukkan dirinya, dia akan menunjukkan dirinya. Tanpa bantuan Xiniangnya, Yang Kai hanya bisa bekerja keras seorang diri. Setengah tahun asli telah diperpanjang hampir 2 kali lipat. Yang Kai tidak menganggapnya membosankan. Metode mengekstraksi aliran ruang yang kacau ini sangat langka, dan itu adalah ujian dari Space Dawn-nya. Sekarang kecepatannya mengekstraksi aliran ruang yang kacau telah mencapai batasnya. Jika dia bisa menembus batas ini, mungkin Space Dawn-nya akan meningkat. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Kai terus mencoba segala macam metode untuk mengekstrak Void Turbulence, mendapatkan beberapa keuntungan kecil. Pada satu titik, dia tiba-tiba menghentikan apa yang dia lakukan dan memusatkan perhatiannya pada bola. Setelah sekian lama, bola itu menyusut menjadi hanya setinggi 2 orang, dan benda yang tersembunyi di dalamnya tampaknya akhirnya mengungkapkan beberapa petunjuk. Yang Kai samar-samar merasakan fluktuasi energi aneh yang datang dari bola. Tidak berani memastikan, Yang Kai dengan hati-hati memeriksa fluktuasi energi lagi. Yang Kai sangat gembira. Tampaknya tebakannya benar, bola ini kemungkinan adalah inti dari Great Evolution Pass. Tanpa ragu-ragu, dia terus menganalisis situasi. Saat aliran turbulen di sekitarnya dilucuti, penampilan sebenarnya dari kekuatan tersembunyi akhirnya terungkap. Setelah lebih dari 10 hari, Yang Kai berhasil mengekstrak aliran turbulen terakhir dan menatap ke depan, terdiam. Benda di depannya bukanlah inti evolusi hebat yang dia bayangkan, tetapi sisa-sisa master ras manusia. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak kematiannya, dan di bawah aliran kehampaan yang bergejolak, tubuhnya dipenuhi luka dan bahkan dagingnya telah layu. Melihat keadaan kerangka ini sebelum kematiannya, itu seharusnya cukup damai. Yang Kai tidak tahu berapa tingkat Open Heaven orang tua ini ketika dia masih hidup, tetapi dia samar-samar bisa merasakan sisa kekuatan luar angkasa dari jenazahnya. Sisa-sisa ini tidak ditinggalkan oleh aliran void yang bergejolak, melainkan oleh orang ini. Dengan kata lain, ketika orang ini masih hidup,
dia seharusnya mengembangkan prinsip luar angkasa, tetapi di bawah persepsi Yang Kai, prinsip luar angkasa orang ini baru saja dimulai. Jika bukan karena ini, dia tidak akan terjebak dalam celah kosong ini dan akan menemukan jalan keluar sejak lama. Dan justru karena jejak samar Space Dao yang tertinggal di sisa-sisa pihak lain, turbulensi kekosongan di sekitarnya berkumpul dan secara bertahap membentuk objek seperti bola. Melihat sisa-sisa di depannya, Yang Kai sepertinya bisa mengingat bagaimana orang ini bereaksi setelah terjebak di sini. Tidak peduli berapa kelas orang ini ketika dia masih hidup, akan sulit baginya untuk menemukan jalan keluar dari Void Crack ini. Jika dia ingin pergi, dia harus menemukan pola Void Turbulence. Setelah menonton selama beberapa tahun, meskipun dia telah sangat menderita, dia akhirnya berhasil mendapatkan beberapa wawasan tentang prinsip luar angkasa. Jika dia punya cukup waktu untuk terus berkultivasi, dia mungkin bisa membuat beberapa kemajuan dalam prinsip luar angkasa dan melarikan diri. Sayangnya, karena berbagai alasan, kekuatan senior ini hampir mengering dan dia tidak memiliki cara untuk mengisinya kembali, jadi dia tidak dapat menahan aliran Void yang bergejolak dan akhirnya meninggal karena usia tua. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Yang Kai akhirnya tiba. Adegan ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia mengira bahwa 30.000 tahun yang lalu, pada saat kritis itu, para prajurit Great Evolution Pass akan menggunakan Space Array untuk mengirim inti ke Wind and Cloud Pass, tetapi sekarang tampaknya hari itu bukan hanya pengiriman sederhana dari inti, tetapi seseorang yang membawanya. Tidak ada inti evolusi hebat, tetapi Yang Kai tidak kecewa, karena jika dia benar-benar melarikan diri dengan inti, dia tidak akan mengambilnya di tangannya. Itu pasti disimpan di alam semesta kecil atau Space Ring miliknya. Dengan kematian orang ini, alam semesta kecil ditakdirkan untuk runtuh. Tidak peduli apa yang dimiliki alam semesta kecil, itu akan dihancurkan. Yang Kai mengalihkan pandangannya ke cincin luar angkasa di tangan kanannya dan membungkuk sebelum mengambil langkah maju dan melepaskannya. Menggunakan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa semua batasan pada Space Ring ini telah dihapus sebelumnya. Dengan kata lain, siapapun yang mendapatkan cincin luar angkasa ini akan dapat dengan mudah mengambil isinya. Penghapusan pembatasan seharusnya dilakukan oleh senior ini sebelum kematiannya. Meskipun dia berada dalam situasi putus asa dan hampir mati, dia masih sangat percaya bahwa suatu hari, ras manusia akan menemukannya dan membawa kembali apa yang dia sembunyikan. Dengan demikian, pembatasan cincin luar angkasa tidak dapat ditinggalkan, karena jika mereka tertinggal, itu hanya akan membuat masalah bagi mereka yang datang kemudian. Jika Space Ring dihancurkan, hal-hal di dalamnya akan hilang. Yang Kai menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki Space Ring. Ruang besar itu benar-benar kosong, tanpa apapun di dalamnya, yang wajar saja. Setelah terjebak di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, senior ini pasti telah menggunakan semua yang dia bisa. Di dalam Space Ring, hanya ada token identitas dan beberapa artefak. Sebuah pohon giok putih berkilau dan tembus pandang. Alis Yang Kai sedikit berkerut. Dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang pohon giok putih ini. Itu tampak seperti artefak hias. Apakah ini inti evolusi hebat? Tetapi jika tidak, di mana intinya? Dia tidak menyentuh pohon kecil itu. Lagi pula, tempat ini tidak terlalu aman. Jika pohon giok benar-benar inti evolusi hebat, itu tidak cocok untuk dibawa ke sini. Yang Kai mengeluarkan token identitasnya dan melihatnya sejenak sebelum menghela nafas. 5333. Meskipun 30.000 tahun telah berlalu, papan nama berbagai lintasan gunung ras manusia tidak banyak berubah. Jadi ketika Yang Kai melihat papan nama ini, dia tahu bahwa pemiliknya adalah Open Heaven Orde ke-7. Karena dia juga punya token seperti itu. Papan nama berisi informasi tentang identitas pihak lain, tetapi sayangnya, sudah terlalu lama, dan bahkan informasi ini menjadi tidak lengkap. Yang Kai hanya tahu bahwa nama keluarga pihak lain adalah Zhao, dengan kata, Yi, di tengah dan apa kata terakhirnya, tetapi dia tidak tahu. Betapa menyedihkan. Di medan pertempuran tinta, leluhur yang tak terhitung jumlahnya telah mati dalam pertempuran, dan satu-satunya hal yang bisa mereka tinggalkan adalah nama di Monumen Roh Pahlawan. Adapun senior Zhao ini, dia bahkan mungkin tidak bisa meninggalkan namanya. Ini adalah era yang sangat buruk. Generasi pahlawan dari 3000 dunia telah bergegas ke medan perang tinta, darah mereka mewarnai dunia menjadi merah. Ini juga merupakan era yang sangat mengasyikkan, dan tidak peduli berapa banyak leluhur mereka yang telah meninggal, orang-orang yang datang setelah mereka terus maju. Tidak ada orang yang tidak takut mati. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, mereka akhirnya mencapai tahap Open Heaven, dan rentang hidup mereka sangat panjang. Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama?
Namun, selalu ada kebutuhan bagi seseorang untuk mati dengan murah hati. Kedamaian dari 3000 dunia telah ditempa dengan darah dan kehidupan selama beberapa generasi. Meskipun 99% orang di sana sama sekali tidak menyadari keberadaan klan tinta hitam. Setelah membungkuk sekali lagi, Yang Kai menyingkirkan cincin luar angkasa dan mengumpulkan sisa-sisa Zhao senior ini sebelum berbalik dan terbang. Menemukan jalan kembali tidak sulit baginya, jadi dia dengan cepat menemukan arah yang benar dan dengan cepat terbang bolak-balik. Beberapa hari kemudian, di arai luar angkasa Great Evolution Pass, para prajurit yang bertugas menatap arai luar angkasa dengan penuh perhatian, bukan hanya mereka, tetapi juga leluhur tua Smile. Sudah hampir setahun sejak Yang Kai menggunakan Space Array untuk melakukan perjalanan ke Wind and Cloud Pass, dan dia telah menerima berita dari Wind and Cloud Pass tentang situasinya. Oleh karena itu, leluhur tua Smile juga tahu bahwa Yang Kai harus mencari inti evolusi besar di Void Crack sekarang, tetapi apakah dia dapat menemukannya atau tidak, atau bahkan apakah inti evolusi besar benar-benar hilang di Void Crack, adalah tidak diketahui. Yang bisa dilakukan Great Evolution Pass sekarang hanyalah menunggu. Pada saat yang sama, mereka juga berharap tebakan Yang Kai benar, jika tidak, kehilangan inti akan sangat merugikan ekspedisi. Pada saat tertentu, arai luar angkasa tiba-tiba mulai bersenandung dan garis-garis arai menyala, memperlihatkan pintu tersembunyi. Leluhur tua Smile, yang mengawasi dengan cermat, tiba-tiba menyipitkan matanya, dan para prajurit yang bertugas juga buru-buru bergerak untuk menemukan sumber transmisi. Namun, sebelum mereka dapat mengetahui apa yang terjadi, sepasang tangan besar tiba-tiba terulur dari pintu, dan sebuah kekuatan misterius muncul dari tangan itu, dengan kasar memisahkan mereka. Pintu, yang belum sepenuhnya terbentuk, langsung robek terbuka. Pada saat berikutnya, sosok Yang Kai melompat keluar dan menghela nafas panjang. Meskipun dia mahir dalam prinsip luar angkasa, tinggal di Void Crack untuk waktu yang lama bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Perasaan hampa membuatnya merasa cemas. Merasakan aura leluhur tua Smile, Yang Kai dengan cepat berjalan ke arahnya. Bagaimana itu? Senyum leluhur tua bertanya. Beberapa keuntungan. Saat dia berbicara, Yang Kai menyerahkan cincin luar angkasa yang dia ambil dari leluhur tua dan mengeluarkan sisa-sisa senior Zhao. Leluhur tua pertama-tama melirik sisa-sisa, matanya sedikit meredup saat dia memeriksa isi cincin luar angkasa. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Melihat ini, Yang Kai berbisik, apakah itu intinya? Smile mengangguk, ini intinya. Yang Kai segera menghela nafas lega. Dia benar-benar takut bahwa pohon giok bukanlah inti evolusi hebat. Jika tidak, perjalanan ini akan sia-sia. Apakah ini orang yang meninggalkan Great Evolution Pass dengan core hari itu? Senyum leluhur tua melihat sisa-sisa dan bertanya. Yang Kai mengangguk, ya. Kembali ke Void Crack, Yang Kai tidak memeriksanya dengan cermat, tetapi sekarang setelah dia mengeluarkannya, dia menemukan ada luka besar di punggungnya, cukup dalam untuk melihat tulangnya. Bahkan setelah bertahun-tahun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa ketika Great Evolution Pass akan dipatahkan, senior Zhao ini telah mengambil Great Evolution Core dan melangkah ke Space Array, bersiap untuk mengirim core ke Wind and Cloud Pass. Namun, saat Great Array diaktifkan, Master Black Ink Clan menyerang, menghancurkan Great Array dan melukai orang ini. Dengan transmisi terputus, senior Zhao telah hilang dalam kehampaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mati. Sebelum kematiannya, dia telah melakukan upaya terbesar untuk menempatkan inti evolusi besar ke dalam cincin luar angkasa dan menghapus batasannya, meninggalkannya untuk generasi selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena upaya leluhur ini, Yang Kai tidak akan dapat menemukan inti dengan mudah hari ini. Ini adalah tugas yang dipercayakan kepadanya 30.000 tahun yang lalu. Mari kita kubur dia, perintah Smile Old Ancestor. Yang Kai mengangguk, tentu saja. Sekarang dia telah menemukan intinya, Yang Kai tidak perlu khawatir tentang sisanya. Dengan leluhur tua yang bertanggung jawab, dia menempatkan inti ke dalam jalur evolusi hebat dan mengeluarkan perintah. Segera, aura Master Open Heaven Orde ke-8 muncul dan mulai berkumpul menuju jalan evolusi hebat. Setiap jalur gunung manusia memiliki dua tempat yang sangat istimewa. Salah satunya adalah Monumen Roh Pahlawan, yang mencatat nama-nama generasi leluhur yang gugur. Ada juga kuburan, tempat yang berhubungan dengan leluhur yang gugur. Setiap kali mereka bentrok dengan klan tinta hitam, itu akan menjadi sangat intens. Banyak dari leluhur mereka tewas dalam pertempuran, tidak meninggalkan apapun selain nama di Monumen Roh Pahlawan. Namun, masih banyak leluhur yang telah meninggal dalam pertempuran yang masih memiliki mayat dan dimakamkan di kuburan. Bagi para prajurit di Ing Battlefield,
mati dalam pertempuran bukanlah hasil terbaik, tapi itu adalah hasil yang dapat diterima. Tak satu pun dari para prajurit yang memasuki medan perang tinta tidak tega untuk mati. Setelah beberapa generasi kerja keras, semua prajurit sangat percaya bahwa suatu hari, klan tinta hitam akan dimusnahkan, dan semua penjahat di medan perang tinta akan dimusnahkan. Pemakaman Great Evolution Pass tidak memiliki banyak peninggalan leluhurnya. Selama 30.000 tahun klan tinta hitam telah menduduki pemakaman Great Evolution Pass, meskipun monumen roh pahlawan tetap utuh, pemakaman telah dibangun kembali. Pemakaman sebelumnya telah dihancurkan oleh klan tinta hitam. Untuk menyempurnakan tahta tengkorak besar untuk raja kerajaan, klan tinta hitam tidak hanya mengumpulkan sisa-sisa master ras manusia di medan perang, tetapi juga yang terkubur di dalam kuburan. Itulah sebabnya mereka membangun tahta kerangka untuk raja kerajaan zona perang evolusi besar. Sekarang, tahta ini telah sepenuhnya dibongkar oleh leluhur tua Smile dan kembali ke kuburan. Bersama mereka ada sisa-sisa prajurit yang tewas di zona perang evolusi besar. Meski begitu, masih ada lebih dari 10.000 jenazah yang terkubur di kuburan, dan banyak dari mereka telah meninggal tanpa meninggalkan apapun kecuali tanda yang mereka tinggalkan di monumen roh pahlawan. Di depan kuburan, Yang Kai menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, aliran cahaya terbang dari jauh dan mendarat di depan Yang Kai. Tidak terburu-buru untuk mengatakan sesuatu kepada Yang Kai, dia malah membungkuk hormat ke arah kuburan sebelum bertanya, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Grandmaster yang merepotkan juga bergegas setelah menerima pesan Yang Kai, tetapi dia tidak tahu mengapa Yang Kai memilih lokasi ini. Biasanya, tidak ada yang akan datang ke tempat ini, dan setiap kali mereka melakukannya, itu berarti sisa-sisa orang yang meninggal di sini perlu diselesaikan. Mereka yang tewas dalam pertempuran tidak perlu dikenang, juga tidak perlu ditangisi. Yang selamat hanya perlu berkultivasi dengan rajin, meningkatkan kekuatan mereka, dan membunuh lebih banyak anggota klan tinta hitam. Ini adalah cara terbaik untuk menghibur orang mati. Apakah kamu tahu senior ini? Saat Yang Kai berbicara, dia mengeluarkan jenazah senior Zhao dan meletakkannya di depannya. Grandmaster yang merepotkan menyapu matanya dan langsung terpana. Meskipun dia telah terjebak dalam kehampaan selama bertahun-tahun dan tubuhnya telah layu, membuatnya tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya, masih ada jejak dirinya. Di masa lalu, ketika Great Evolution Pass membutuhkan bantuan, semua Master Open Heaven dari Great Evolution Paradise telah bergegas ke medan perang dan mati dalam pertempuran terakhir. Jika Zhao senior ini adalah orang yang datang untuk mendukung Great Evolution Pass, maka Grandmaster yang merepotkan harus mengenalnya. Ini juga mengapa Yang Kai mengiriminya pesan. Pendahulunya telah meninggal, jadi jika mungkin, dia harus tahu nama mereka. Namanya harus ada di monumen roh pahlawan. Kenyataan membuktikan bahwa Grandmaster yang merepotkan mengenali senior ini. Gemetar, dia berlutut di tanah dan dengan hormat bersujud 3 kali ke sisa-sisa sebelum perlahan berdiri. Matanya sedikit merah saat dia berbisik, ini paman bela diri surga evolusi besar saya, Zhao Yihuan. Yang Kai sedikit mengangguk dan menatap matanya. Grandmaster yang merepotkan menekan kegembiraannya dan bertanya, di mana Anda menemukannya? Yang Kai menghela nafas, di celah void antara jalur evolusi hebat dan jalur angin dan awan, ketika jalur evolusi hebat dipatahkan, senior ini mengambil intinya dan bersiap untuk melarikan diri ke jalur angin dan awan. Sayangnya, klan tinta hitam menghancurkan arai luar angkasa dan dia tersesat di tengah jalan. Petik 2. Grandmaster yang merepotkan mengerti. Hanya sedikit orang yang tahu tentang hilangnya inti evolusi hebat, dan Grandmaster yang menyusahkan adalah salah satunya. Karena leluhur tua Smile juga membuat persiapan, terus-menerus melecehkan tuan kerajaan klan tinta hitam untuk menanyakan intinya sambil juga meminta beberapa Grandmaster pemurnian artefak di pas untuk melihat apakah mereka dapat memperbaiki penggantinya. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, bahkan dengan Grandmaster yang merepotkan dan keterampilan master pemurnian artefak lainnya, kemajuan mereka lambat. Inti dari setiap lintasan gunung ras manusia adalah artefak kuno. Bukan karena orang-orang di zaman itu lebih terampil dalam penyulingan artefak daripada sekarang, tetapi penyuling artefak di zaman itu pasti telah menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki inti-inti ini. Sekarang Grandmaster yang merepotkan dan yang lainnya ingin memperbaiki pengganti, yang mereka kekurangan hanyalah waktu. Jadi kamu juga sudah menemukan intinya? Grandmaster yang merepotkan tiba-tiba bertanya. Yang Kai mengangguk. Tidak heran. Tidak heran begitu banyak aura Orde ke-8 muncul sekarang dan berkumpul di tempat tertentu. Ternyata core telah ditemukan. Jelas, leluhur tua Smile ingin meminjam kekuatan Open Heaven Orde ke-8 untuk mengatur inti. Tidak memikirkan masalah inti, sisa-sisa tetua sekte telah ditemukan, jadi Grandmaster yang merepotkan tidak ragu untuk membantu Yang Kai menyelesaikannya di kuburan.
Omong-omong, dia tidak terlalu akrab dengan paman bela diri Zhao Yihuan ini. Di era surga evolusi hebat, Grandmaster yang merepotkan baru saja memasuki sekte dan tidak terlalu tua. Meskipun dia sangat dihormati oleh tuannya, dia belum pernah berhubungan dengan banyak tuan dan hanya bertemu dengan paman bela diri Zhao ini beberapa kali. Suatu hari, ketika Master Open Heaven evolusi besar dimobilisasi, paman bela diri Zhao ini, seperti banyak paman bela diri dan leluhur lainnya, melihat kembali ke gerbang surga evolusi besar dan tidak pernah kembali. Ketika mereka bertemu lagi, Yin dan Yang sudah terpisah. Jenazah marsial paman Zhao telah ditemukan, tetapi gurunya dan banyak saudara dan saudari seniornya yang telah mencapai tahap Open Heaven telah lama menghilang. 5334. Setelah mengubur jenazah senior Zhao Yihuan, Grandmaster yang merepotkan harus secara pribadi pergi ke Monumen Roh Pahlawan dan mengukir namanya di sana. Yang Kai mengikuti. Sisa-sisa dibawa kembali olehnya, jadi dia secara alami harus menyelesaikan apa yang dia mulai. Melihat banyak nama di Monumen Roh Pahlawan, hati Yang Kai tenggelam. Dia hanya berada di medan perang tinta selama beberapa ratus tahun, tetapi meskipun demikian, dia telah menyaksikan pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertempuran melawan kota Raja Klan Tinta Hitam, Kitaichu bisa dikatakan mati di bawah pengawasannya. Bahkan jika dia memiliki prinsip luar angkasa dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, di medan perang yang begitu kacau, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan nyawa Kitaichu. Ini adalah penyesalan terbesarnya di Ing Battlefield. Ia tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Itulah mengapa dia harus menjadi lebih kuat. Yang Kai diam-diam berdoa agar tidak ada nama baru di Monumen Roh Pahlawan dan semua prajurit ekspedisi dapat kembali dengan selamat. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar dari suatu tempat di Great Evolution Pass, dan seluruh lintasan gunung mulai bergetar hebat, menyebabkan Yang Kai kehilangan keseimbangan. Dari segala arah, sosok buru-buru terbang ke langit untuk menyelidiki. Gelombang kejut tak terlihat dengan cepat menyebar dari sumber tertentu. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menoleh untuk melihat Grandmaster yang merepotkan. Intinya telah diaktifkan. Baru sekarang Yang Kai menyadari apa yang telah terjadi. Pada saat itu, dia mengira bahwa seorang ahli dari Klan Tinta Hitam telah datang untuk menyerang, berpikir bahwa Klan Tinta Hitam telah datang untuk mencari kematian. Ternyata inti yang dia bawa kembali telah diaktifkan. Adapun Great Evolution Pass, yang telah mengaktifkan intinya, itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika Great Evolution Pass di masa lalu adalah benda mati, maka Great Evolution Pass saat ini memberi Yang Kai rasa hidup, seolah-olah itu telah berubah menjadi binatang buas. Binatang raksasa ini sedang kelaparan, dan kematian Klan Tinta Hitam adalah makanan terbaiknya. Getaran datang dan pergi dengan cepat, dan hanya dalam beberapa saat, Great Evolution Pass kembali normal. Seperti naga raksasa yang sedang tidur, tiba-tiba ia menjulurkan kepalanya keluar dari gua naganya, melihat sekeliling sejenak, lalu mundur. Semua orang bisa merasakan bahwa Great Evolution Pass telah berubah. Ekspedisi akan segera dimulai, buat persiapan lebih awal, kata Grandmaster yang merepotkan sebelum menuju ke sumber getaran. Dia juga sangat ingin tahu tentang inti evolusi hebat, jadi dia secara alami ingin mengamatinya. Jika suatu hari intinya rusak, itu akan membutuhkan pemurni artefak Grandmaster Agung seperti dia untuk memperbaikinya. Melihatnya pergi, hati Yang Kai bergetar. Ekspedisi akhirnya tiba. Apakah ras manusia dapat menyelesaikan tugas ini dalam satu gerakan atau tidak akan tergantung pada hasil ekspedisi ini. Jika mereka benar-benar dapat membersihkan Klan Tinta Hitam dari medan perang tinta, tidak akan ada lagi masalah di 3000 dunia di masa depan, dan generasi elit tidak lagi harus meninggalkan rumah mereka dan pergi ke medan perang. Sosok Yang Kai berkedip saat prinsip luar angkasanya berfluktuasi dan dia menghilang. Konsep ekspedisi bukanlah sesuatu yang muncul belakangan ini. Dahulu kala, ras manusia telah memikirkan sebuah ekspedisi, tetapi karena berbagai alasan, ide ini menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Paling tidak, erosi kekuatan tinta tidak dapat diselesaikan. Mempertahankan celah gunung dan melawan invasi Klan Tinta Hitam adalah sesuatu yang telah dialami oleh ras manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jika mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, variabelnya akan terlalu besar, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa ekspedisi akan berhasil. Jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, kemungkinan besar garis depan seluruh Ing Battlefield akan runtuh. Pada saat itu, bahkan jika naga dan Phoenix mempertahankan celah gunung, mereka tidak akan mampu menahan invasi Klan Tinta Hitam dan 3000 dunia akan berada dalam bahaya. Tidak sampai Yang Kai memasuki medan perang tinta, ekspedisi secara bertahap dimasukkan ke dalam agenda. Seolah-olah dia muncul untuk serangan balik ras manusia. Kekuatan tinta,
yang telah membuat banyak generasi eselon atas ras manusia sakit kepala, telah dengan mudah diselesaikan setelah kedatangannya. Apakah itu cahaya pemurnian atau pil pengusir tinta hitam yang telah dikembangkan kemudian, mereka semua telah menjadi metode bagi ras manusia untuk menahan erosi kekuatan tinta. Dengan keduanya bekerja bersama, tidak ada satupun prajurit ras manusia yang direduksi menjadi murid tinta hitam selama ratusan tahun. Tidak hanya itu, banyak murid tinta hitam yang muncul di medan perang telah ditangkap dan diselamatkan. Setelah menyelesaikan masalah Ing-Force, yang perlu dipertimbangkan oleh ras manusia adalah sumber daya. Dalam perang, sumber daya adalah yang paling penting. Para kultivator membutuhkan sumber daya untuk menyembuhkan luka mereka, kultivator membutuhkan sumber daya untuk berkultivasi, dan bahkan arai roh dan artefak membutuhkan sumber daya. Sumber daya medan perang tinta sangat melimpah, dan sejumlah besar sumber daya yang terkandung di dalam dunia semesta yang mati ini sangat besar. Namun, di masa lalu, sangat sulit bagi ras manusia untuk menambang sumber daya ini. Setelah setiap pertempuran besar, mereka hanya bisa menambang beberapa sumber daya dalam jangkauan kekuatan jalur gunung. Paling-paling, mereka harus mundur ke celah gunung dalam beberapa lusin tahun, karena serangan skala besar klan tinta hitam berikutnya akan segera tiba. Sebagian besar sumber daya yang dibutuhkan ras manusia berasal dari 3.000 dunia. Karena itu, di masa lalu, berbagai jalur pegunungan ras manusia pada dasarnya semuanya mencari makanan dan pakaian. Setiap sumber daya sulit diperoleh, dan setiap open heaven pill sangat berharga. Mereka yang tidak datang ke medan pertempuran tinta akan merasa sulit untuk membayangkan bahwa sekelompok kultivator open heaven tingkat tinggi seperti itu akan mengalami waktu yang sulit. Sekarang masalah ini terpecahkan. Perluasan cermin Void Yin yang membuat setiap jalur gunung sangat nyaman untuk mengekstrak sumber daya. Artefak misterius ini tampaknya telah disempurnakan secara khusus untuk medan perang tinta. Selama perang evolusi besar, Xiang San telah memerintahkan penyuling artefak pasukannya untuk memperbaiki puluhan ribu boneka dalam satu gerakan hanya untuk menarik perhatian klan tinta hitam dari Great Evolution Pass. Jumlah sumber daya yang dia habiskan sangat besar. Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah berani pikirkan sebelumnya. Masalah kekuatan tinta dan sumber daya telah dipecahkan, jadi yang tersisa hanyalah membandingkan kekuatan. Dalam hal jumlah, klan tinta hitam memiliki keunggulan bawaan. Setiap lintasan gunung ras manusia hanya memiliki beberapa puluh ribu orang, tetapi di zona perang yang sesuai, pasukan klan tinta hitam berjumlah jutaan. Meskipun kekuatan klan tinta hitam umumnya rendah, tidak ada kekurangan penguasa wilayah. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, ekspedisi hanya akan menjadi ancaman kosong. Tuan feodal adalah satu hal, tetapi tuan wilayah tidak begitu mudah untuk dibunuh. Tombak ilahi pemecah kejahatan lahir untuk tujuan ini. Senjata pembunuh ini pada akhirnya akan memainkan peran penting dalam perang ekspedisi. Untuk menyembunyikan senjata ini, tidak peduli berapa banyak korban yang diderita tentara evolusi besar selama perang evolusi besar, tidak ada yang pernah berpikir untuk menggunakan tombak ilahi pemecah kejahatan. Karena begitu digunakan, berita akan dengan cepat menyebar ke berbagai zona perang dan klan tinta hitam akan menjadi waspada. Pada saat itu, keefektifan Evil Breaking Divine Lens di zona perang lainnya akan sangat terbatas. Ini adalah kartu truf yang dengan susah payah disembunyikan oleh ras manusia, dan itu pasti akan memberikan kejutan besar bagi klan tinta hitam. Kelahiran Evil Breaking Divine Lens juga terkait dengan Yang Kai. Meskipun artefak ini telah disempurnakan oleh Grandmaster yang merepotkan, setiap Evil Breaking Divine Lens secara pribadi disegel dengan cahaya pemurnian oleh Yang Kai. Dengan semua ini terjadi, ekspedisi telah didorong ke depan oleh satu orang, berubah dari sebuah ide menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin Mahaguru Ordo ke-9 ras manusia tidak menghargai Yang Kai? Inilah mengapa mereka membayar harga yang sedemikian mahal untuk mencapai kesepakatan dengan klan naga dan mengirimnya ke Norithern Pass. Bahkan jika dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, kekuatan seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7 masih tidak mencukupi, dan naga kuno dapat melindungi dirinya sendiri di medan perang. Namun, Yang Kai masih tidak tahu berapa harga yang telah dibayar oleh ras manusia Orde ke-9 untuk mendapatkan kualifikasi memasuki kolam naga untuknya. Senyum leluhur tua tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak bertanya. Itu tidak berarti, membunuh lebih banyak master klan tinta hitam di medan perang adalah hadiah terbaik untuk Orde ke-9 tertinggi. Yang Kai sekali lagi mulai menyegel Light of Purification ke dalam Evil Breaking Divine Lens. Sebelumnya, dia telah menyegel banyak dari mereka, tetapi setelah bertahun-tahun, mereka telah mengumpulkan lebih banyak.
Sekarang ekspedisi sudah dekat, secara alami lebih baik untuk memiliki sebanyak mungkin artefak pembunuhan ini untuk berurusan dengan para master klan tinta hitam. Hampir semua artefak refiner dari ras manusia Spas telah bekerja keras untuk memperbaiki artefak ini dan mengirimkannya ke Great Evolution Pass. Setelah Yang Kai menyegel cahaya pemurnian, dia mengembalikannya. Sementara mereka sibuk, banyak prajurit Great Evolution Pass juga tidak menganggur. Saat ini, seluruh pinggiran Great Evolution Pass telah mengumpulkan sejumlah besar dunia semesta, dan puluhan ribu tentara menambang sumber daya tanpa istirahat. Jika pertempuran besar pecah, hari-hari baik seperti ini akan berakhir. Secara alami, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan bersiap untuk pertempuran. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu sejak Yang Kai kembali dari No Return Pass. Di luar Great Evolution Pass, di dunia semesta, orang-orang dari pasukan Fajar sibuk, termasuk Yang Kai. Sejak 2 bulan yang lalu, akumulasi Evil Breaking Divine Lens telah ditangani olehnya, dan dia tidak menganggur dan malah datang untuk membantu. Jika mereka mengirim lebih banyak Evil Breaking Divine Lens nanti, setelah mengumpulkan jumlah tertentu, dia secara alami akan menyegel Light of Purification. Tiba-tiba, aura mengejutkan muncul dari Great Evolution Pass. Meskipun jaraknya ratusan ribu kilometer, aura ini masih megah. Itu adalah aura leluhur tua. Semua orang yang sibuk menghentikan apa yang mereka lakukan dan berbalik untuk melihat ke arah Great Evolution Pass. Di sisi lain, suara Smile Old Ancestor terdengar jelas. 4 pasukan Great Evolution berkumpul di dalam celah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, aura itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Yang Kai menoleh untuk melihat Sen Ao di sampingnya, ekspresinya sedikit berubah. Sen Ao menghela nafas panjang, ini dimulai. Yang Kai sedikit mengangguk, itu akhirnya dimulai. Ayo pergi. Yang Kai memanggil dan memimpin kelompok menuju Great Evolution Pass. Dalam kehampaan, sekelompok orang yang menambang dunia semesta juga berkumpul menuju jalan evolusi hebat seperti burung yang kembali ke sarang mereka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, di alun-alun pusat, di bawah monumen roh pahlawan, puluhan ribu tentara evolusi besar telah berkumpul. Meskipun ada banyak orang, tidak ada satu suara pun, hanya aura yang mengejutkan. Di depan mereka, leluhur tua Smile berdiri di tengah, mengenakan pakaian biasa. Di sebelah kirinya adalah Komandan Resimen Tentara Timur Xiang San, Komandan Resimen Tentara Barat Liu Ziping, dan di sebelah kanannya adalah Komandan Resimen Tentara Selatan Ouyang Liye dan Komandan Resimen Tentara Utara Mi Jinglun. Di belakang mereka adalah Kepala Garnisun Orde ke-8, total 74 orang. Awalnya hanya 73, Su Linggong telah maju ke Orde ke-8 200 tahun yang lalu, jadi sekarang ada 1 lagi. Tampaknya ada cukup banyak orang, tetapi ketika pasukan evolusi besar pertama kali didirikan, ada sekitar 60.000 pasukan dan 120 Orde ke-8. Untuk menaklukkan Great Evolution Pass, lebih dari selusin Master Orde ke-8 telah meninggal, dan hampir setengah dari prajurit Great Evolution Pass di bawah Orde ke-8 telah jatuh. Selama 30.000 tahun terakhir, selain hari Great Evolution Pass dilanggar, jumlah orang yang jatuh dalam perang pemulihan adalah yang tertinggi, dan yang paling menyedihkan. 5.335. Pertempuran dengan klan tinta hitam selalu sangat berbahaya. Perang semacam ini yang melibatkan 2 ras tidak memiliki alasan untuk tidak membunuh. Di bagian paling depan, suara jelas leluhur tua Smile terdengar. Lebih dari 360 tahun yang lalu, Tentara Timur dan Barat Great Evolution Pass didirikan di Wind and Cloud Pass. Tentara Utara dan Selatan didirikan di Azure Void Pass, dan kedua pasukan berbaris bersama menuju zona perang evolusi besar. Setelah 150 tahun, mereka akhirnya berhasil menaklukkan Great Evolution Pass dan memulihkannya. Kedua pasukan menderita kerugian besar, tapi semua pengorbanan mereka sepadan. Memulihkan jalan evolusi hebat berarti garis pertahanan ras manusia tidak lagi memiliki kekurangan. Memulihkan pas evolusi hebat bukanlah tujuan utama kami, ini hanya masalah waktu. Mungkin banyak orang telah mendengar tentang ekspedisi ini selama bertahun-tahun dan menantikannya. Hari ini, jalur evolusi hebat sudah siap, dan ratusan jalur gunung ras manusia lainnya juga sudah siap. Klan Tinta Hitam telah mendatangkan malapetaka di medan perang tinta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ras manusia telah dipaksa untuk secara pasif mempertahankan berbagai jalur gunung dan zona perang mereka. Meskipun mereka telah membayar harga yang mahal dan mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya dapat mempertahankan jalur gunung ini, tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Bukannya mereka tidak mau, itu tidak mungkin.
Bertahan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Generasi nenek moyang kita telah mewariskan masalah kepada generasi muda, tetapi sekarang, pada generasi kita, apakah kita harus menyerahkan masalah kepada generasi berikutnya dan membiarkan generasi berikutnya menyelesaikannya? Tidak ada yang tahan melihat keturunan mereka melawan klan tinta hitam di medan perang tinta, tidak pernah melihat harapan kemenangan. Petik 2. Para leluhur tidak mau, mereka sudah melakukan yang terbaik. Tanpa ketekunan dan usaha mereka, hari ini, tidak ada dari kita yang berani berbicara omong kosong seperti itu. Itulah mengapa kita harus melakukan ekspedisi. Kami sekarang memiliki modal untuk melakukannya. Semua orang di sini dilahirkan di era yang baik karena era ini dapat sepenuhnya menyelesaikan klan tinta hitam. Semua orang akan menyaksikan akhir dari perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini, dan kalian masing-masing akan memainkan peran penting di dalamnya. Petik 2. Kali ini, kita akan menginjak-injak kota raja, membantai semua musuh, dan membunuh mereka semua. Suara leluhur tua Smile berangsur-angsur menjadi lebih keras, sosoknya yang ramping membubung di udara. Membunuh. Xiang San, yang berdiri di belakangnya, berteriak. Membunuh. Para master kepala garnisun Orde ke-8 berteriak serempak. Membunuh. 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 Suara puluhan ribu tentara mengguncang dunia saat seluruh jalur evolusi hebat diselimuti atmosfer yang mematikan. Setiap prajurit merasakan darah mereka mendidih dan tidak sabar untuk menemukan beberapa klan tinta hitam untuk dibunuh. Senyum leluhur tua mengangkat tangannya dan suara pertempuran langsung berhenti. Menyapu matanya ke seluruh pasukan, dia berkata dengan lembut, orang mati tidak bisa menjadi saksi kemenangan, jadi hanya dengan bertahan kita bisa melihat akhir dari klan tinta hitam. Mengatakan demikian, dia membungkuk ke arah puluhan ribu tentara. Beberapa lusin master kepala garnisun Orde ke-8 di belakangnya juga membungkuk. Kali ini, dia memberi hormat kepada puluhan ribu tentara yang telah mengorbankan diri mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, serta harapan ekspedisi yang akan datang. Puluhan ribu orang mengembalikan upacara. Senyum leluhur tua berdiri dan berteriak, semuanya, persiapkan dirimu. Ekspedisi telah dimulai. Sosoknya berkedip dan menghilang. Para kultivator Orde ke-8 lainnya juga dengan cepat bubar. Meskipun leluhur tua Smile telah mengatakan bahwa mereka akan memulai ekspedisi hari ini, Great Evolution Pass masih cukup jauh dari kota Raja Klan Tinta Hitam, jadi perlu beberapa waktu untuk bepergian. Pada hari itu, Great Evolution East dan West Army telah dievakuasi dari kota Raja dan kembali ke Great Evolution Pass. Mereka membutuhkan waktu 1 tahun penuh. Tepat ketika Yang Kai hendak mengambil langkah maju, sebuah suara tiba-tiba memanggilnya, menyebabkan dia menoleh dan sedikit mengangguk. Setelah menginstruksikan orang-orang dari pasukan Fajar untuk pergi sendiri, Yang Kai berjalan menuju Departemen Militer Tentara Timur. Orang yang baru saja mengiriminya transmisi suara adalah Xiang San. Dia bukan satu-satunya. Ada beberapa orang lain juga. Ketua tim pasukan penyu tua Cai Fang, Ketua tim pasukan angin mendalam Ma Gao, Ketua tim pasukan serigala salju Yao Kang Cheng. Menghitung pasukan Fajar Yang Kai, seluruh pasukan evolusi hebat sekarang memiliki 4 pasukan elit, yang masing-masing jauh melebihi pasukan lainnya. Di antara mereka, pasukan penyu tua sama dengan pasukan Fajar, wajib militer dari jalur langit biru sedangkan tim angin mendalam dan serigala salju berasal dari 2 jalur lainnya. Namun, dari manapun mereka berasal, setelah ditugaskan ke pasukan evolusi hebat, mereka akan menjadi anggota pasukan evolusi hebat. Yang Kai telah bekerja sama dengan kedua tim ini sebelumnya. Ketika tentara evolusi besar timur dan barat bergegas menuju bagian belakang klan tinta hitam, dia telah diperintahkan oleh Xiang San untuk menuju jalan evolusi besar untuk mencari jejak tentara utara dan selatan. Setelah menyelesaikan misinya, dia tidak segera pergi, melainkan berpartisipasi dalam pertempuran besar antara tentara utara dan selatan untuk menyerang klan tinta hitam evolusi besar. Selama pertempuran itu, dia telah memimpin 2 regu elit ini untuk membantai dan memotong medan perang. Dalam pertempuran itu, dia telah menggunakan Golden Crow Sun Casting berkali-kali dan menggunakan manifestasi kemampuan ilahi ini untuk membuka jalan, membunuh banyak kultivator klan tinta hitam. Ma Gao dan Yao Kang Cheng sangat terkesan padanya. Mereka juga veteran Orde ke-7, jika tidak, mereka tidak akan bisa menjadi pemimpin tim dari regu elit. Namun, setelah bertarung di medan perang tinta selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat seseorang yang sekuat Yang Kai. Selama bertahun-tahun, meskipun Yang Kai jarang menunjukkan dirinya, dia telah berinteraksi dengan keduanya, jadi dia tidak asing dengan mereka. Pada saat ini, puluhan ribu tentara semuanya telah bubar. Sejak ekspedisi dimulai, mereka secara alami harus bersiap untuk melawan klan tinta hitam. Hanya mereka berempat yang menuju Departemen Militer Angkatan Darat Timur.
Saling memandang, Cai Fang menyeringai, bisakah kamu menebak mengapa kepala besar Siang mencari kita? Mulut Yang Kai berkedut, Ma Gao dan Yao Kang Cheng bahkan lebih terkejut dengan Cai Fang. Meskipun gelar Big Head Siang dan Big Head Mi telah beredar di sekitar Great Evolution Pass karena leluhur tua, semua orang menyebutnya secara pribadi. Benar-benar tidak banyak orang seperti Cai Fang yang memanggil mereka secara terbuka. Leluhur tua merasa bahwa Xiang San dan Mi Jinglun sama-sama orang yang berpikiran luas, jadi mereka pasti memiliki kepala yang besar. Namun, bahkan jika leluhur tua dan Ouyang Liye dapat memanggil mereka seperti itu, bagaimana para Master Ordo ketujuh ini dapat memanggil mereka demikian? Jika Xiang San mendengar ini, mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Cai Fang tidak menganggapnya serius. Kepala besar Xiang, kepala besar Mi, ini adalah pujian leluhur tua untuk mereka berdua, apa bedanya jika mereka mendengarnya? Begitu dia selesai berbicara, tangan biru tiba-tiba muncul dari Departemen Militer Tentara Timur dan meraih ke arah Cai Fang. Terkejut, Cai Fang baru saja akan menghindar ketika kekuatan tak terlihat menahannya. Tangan raksasa itu meraihnya dan dengan kejam melemparkannya keluar, disertai dengan teriakan Cai Fang. Yang Kai dan dua lainnya diam-diam melirik, ekspresi mereka tidak berubah. Seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Ma Gao berkata, Saudara Cai mengajukan pertanyaan yang bagus, mengapa para petinggi memanggil kita kali ini? Saudara Yang, apakah ada berita? Di seluruh jalur evolusi hebat, belum lagi Orde ke-7, bahkan jika itu Orde ke-8, tidak ada yang akan sering berhubungan dengan leluhur tua seperti Yang Kai, jadi jika ada berita, Ma Gao merasa bahwa Yang Kai harus tahu satu atau dua hal. Yang Kai menggelengkan kepalanya, saya belum mendengar berita apapun, tetapi karena kami berempat berkumpul di sini, pasti ada sesuatu yang dapat disumbangkan oleh tim elit kami. Dugaanku adalah mereka memanggil kita ke sini untuk mencari informasi, memata-matai pergerakan musuh, dan sebagainya. Mendengar ini, Yao Kang Cheng mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal. Saya mendengar dari Paman bela diri bahwa sekarang setelah inti evolusi besar telah ditemukan, jalan evolusi besar dapat digerakkan, tetapi jika kita ingin menggunakan artefak istana yang begitu besar, bahkan leluhur tua saja tidak akan dapat melakukannya, setidaknya 60 Master Orde ke-8 perlu membantu. Petik 2. 60. Wajah Ma Gao dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, ada total 74 Orde ke-8 di Great Evolution Pass. Dengan 60 dari mereka hilang, bukankah itu berarti hanya ada 14 kultivator Open Heaven Orde ke-8 yang bisa bergerak bebas? Petik 2. Itu benar. Yao Kang Cheng mengangguk, 14 Master Open Heaven Orde ke-8 mungkin perlu menjaga celah untuk mencegah kecelakaan, jadi tanggung jawab pengintaian akan jatuh pada kita. Tebakan saudara yang seharusnya benar. Namun, Yang Kai tiba-tiba memikirkan masalah lain, gerakan Great Evolution Pass membutuhkan upaya gabungan dari leluhur tua dan 60 Master Orde ke-8, jadi bukankah jalur gunung lainnya akan sama? Jika demikian, sebagian besar kekuatan jalur gunung ras manusia akan sangat berkurang selama ekspedisi. Jika mereka menghadapi pasukan klan tinta hitam, mereka pasti akan bingung. Petik 2. Saat ini ada 74 Master Orde ke-8 yang tersisa di Great Evolution Pass, tapi itu karena ada 120 dari mereka ketika Great Evolution Army pertama kali didirikan. Meskipun banyak dari mereka yang tewas dalam pertempuran, jumlah orang yang selamat jauh melebihi jumlah lintasan gunung biasa. Sebagian besar lintasan gunung memiliki setidaknya 60 Master Open Heaven Orde ke-8, tetapi jika begitu banyak Master diminta untuk mengemudikan celah gunung, para Master Open Heaven Orde ke-8 ini tidak akan dapat dengan mudah mengambil tindakan. Misalnya, Yang Kai paling akrab dengan Blue Sky Pass. Awalnya, ada sekitar 60 Master Open Heaven Orde ke-8, tetapi setelah mentransfer Xiang San dan Master Orde ke-8 lainnya, itu pasti tidak cukup. Mengenai alasan mengapa Xiang San memanggil 4 pemimpin tim pasukan elit, dia hanya menebak-nebak, tapi sekarang sepertinya itu benar-benar mungkin. Seorang Master Orde ke-8 tidak dapat dikirim dengan mudah, tetapi dalam perjalanan menuju ekspedisi, pengintai akan selalu dibutuhkan untuk mencari informasi. Hal semacam ini sangat cocok untuk regu elit. Setiap saat, pasukan besar membutuhkan pengintai untuk maju, dan bahkan ketika pasukan timur dan barat evolusi besar mundur dari kota Raja Klan Tinta Hitam, masih ada pengintai yang akan memimpin. Belum lagi bahwa ini adalah ekspedisi ras manusia. Saat mereka berbicara, mereka tiba di Departemen Militer Tentara Timur. Yang menjaga pintu adalah seorang kenalan lama, asisten Xiang San, Li Xing. Melihat orang-orang ini tiba, dia tersenyum dan berkata, Komandan Resimen sedang menunggu semua orang, silakan masuk. Tidak perlu melaporkan apapun. Sesaat kemudian,
Di dalam departemen militer, Yang Kai dan yang lainnya melihat Xiang San berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini, bagan alam semesta melayang di depan Xiang San, Divine Sense-nya melonjak seolah-olah sedang mempelajari sesuatu. Yang Kai dan yang lainnya tidak mengganggunya. Setelah menunggu beberapa saat, Xiang San menyingkirkan peta alam semesta dan dengan santai meletakkannya di atas meja sebelum berkata, "Tebakanmu benar. Saya memanggil Anda ke sini karena saya ingin Anda pergi dulu dan bertindak sebagai pengintai." Petik 2. Sudut mata ketiganya berkedut. "Seberapa menganggur kamu? Anda mendengar apa yang kami katakan di tengah jalan? Apakah Anda menguping?" Tidak heran Cai Fang telah dikeluarkan dari Great Evolution pas ketika dia memanggil Big Head Xiang. Di pihak evolusi hebat, leluhur tua dan banyak Master Orde ke-8 lainnya perlu bekerja sama untuk mengaktifkan core dan mendorong celah gunung. Tidak banyak Master Orde ke-8 yang bisa bergerak bebas di celah gunung saat ini, dan mereka semua memiliki tanggung jawab masing-masing, jadi mereka tidak akan bisa keluar dengan mudah. Setelah memikirkannya sebentar, yang terbaik bagi pasukan Anda untuk mencari tahu situasi di sepanjang jalan. Petik 2. Yang Kai dan yang lainnya mengangguk dan menangkupkan tinju mereka. "Tuan, tolong jelaskan apa yang harus kita lakukan."